Dan ya itu sih maksudnya ini maksudnya belum jadi sesuatu yang prevalent di Indonesia. Maksudnya kita belum melihat ini gede, tapi actually kalau misalkan saya diceritain dari negara-negara lain, even negara-negara yang mungkin purchasing power-nya itu lebih rendah atau sama dibanding Indonesia, katakanlah di Ukraine. Di Ukraina itu kan gaji gaji minimumnya itu kalau nggak salah 2,8 juta ya per bulan gitu. Di Indonesia itu kan lebih bahkan 3,6 juta, tapi profile cost di sana udah lebih dari 10% dibanding versus si rokok konvensionalnya. So I think kalau kita ngomongin Philip, maksudnya kayak ngomongin cigarette industry ya, udah nggak bisa ngomongin rokok konvensional doang nih. Kita udah mulai mesti ngomongin beyond that, maksudnya kayak dari konvensional dari e-cigarette bisnisnya sendiri. So probably a bit of maksudnya sedikit ngasih gambaran lah, maksudnya kayak industrinya tuh sebenarnya kalau orang kan banyak bilang kayak industri rokok is a sunset industry, so but actually lagi banyak development yang menarik ya di industrinya. Oke, berarti ini masih jadi sesuatu yang menarik nih teman-teman untuk dilihat nih ya, berarti untuk kedepannya HMSP ya. Ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin nih soal big caps-nya, dan kemarin itu sebenarnya waktu awal tahun itu kan justru Kando yang lebih menarik itu justru WIM ya. Waktu tahun lalu tuh awal tahun tuh dia lagi naik ya. Nah terus gimana tuh kalau menurut Kando nasibnya WIM dengan di akhir tahun ini gitu? Wismilak juga harusnya mungkin story-nya juga nggak bakal jauh beda ya. Maksudnya dari demand harusnya tetap bakal masih ada, karena kan sekarang emang isunya kenapa si Wismilak itu bisa bagus banget kan karena banyak yang akhirnya downtrade. Maksudnya katakanlah sebelumnya ngerokok dari rokok yang mahal jadi rokok yang lebih murah tapi cari yang rasanya mirip-mirip gitu ya. Dan maksudnya kan itu tetap masih bakal berlanjut lah selama harga rokok ada diskrepansi harga rokok yang mahal sama yang murah. Pastinya begitu purchasing power-nya orang tetap akan ada orang yang akhirnya turun untuk ngambil market yang tadi itu. Tapi mungkin kalau Wismilak sebenarnya isu saya lebih ke valuasi ya, maksudnya secara valuasi kan dia sekarang udah nggak murah juga. So mungkin mesti ngeliat pertumbuhan yang lebih convincing lagi buat sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi aja sih menurut saya on Wismilak. Oke. Tapi kalau dayanya sekarang kan daya beli masyarakatnya udah mulai meningkat nih. Kira-kira gimana tuh? Mungkin orang bakalan balik shifting lagi karena mereka mungkin sudah punya uang ya, masyarakat sudah punya uang, mungkin akan mulai balik lagi justru ke rokok-rokok yang tadi jadi topik kita juga. Nah, itu tetap ada ini ya? Tetap ada gimana tuh Kak? Dengan WIM? Ya, bisa jadi. Maksudnya maksudnya kalau ngomongin historis sih sebenarnya pernah ini ya, kalau misalkan Wismilak tuh sebenarnya dulu pernah ada satu period di mana cukai itu kan naik lumayan banyak ya. Dia berusaha untuk ngimbangin kenaikan harga cukai ke harga, terus habis itu ternyata karena emang orang katakanlah pindah ke Wismilak itu karena harganya relatif murah, pas dia naikin harga orang juga akhirnya malah turun lagi gitu nyari rokok yang lebih murah lagi dibandingin rokoknya Wismilak gitu. So poin saya adalah mungkin sebenarnya tetap bakal ada market yang tetap akhirnya berhasil di capture ya, maksudnya sama Wismilak gitu. Tapi mungkin yaitu kalau misalkan naik lagi bisa jadi, tapi yang mungkin case-nya adalah yaitu skala yang dia udah capai sekarang agak lebih susah lah buat dia bisa lebih gede lagi gitu. Oke, kalau gitu ini benar-benar ini nih teman-teman, banyak banget nih masukan dan insight-insight ya. Nah mungkin tadi kan juga sempat bahas valuasi nih Kak Ando, dan tadi kakak juga bilang ya, maksudnya kalau misalnya kita lihat dari topik yang 5 ini sebenarnya MIDI itu valuasinya juga udah mahal ya Kak. Tapi kenapa dia
menarik nih kira-kira? On MIDI sebenarnya kan agak tricky juga. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin valuasi itu kan kita mesti ngelihatnya relatif ke perusahaan yang sejenis ya. Sedangkan perusahaan yang sejenis kayak, maksudnya kalau kita ngomongin MIDI gitu, kita bandingin dengan perusahaan katakanlah manufacturing consumer kayak Unilever sama Mayora ya agak beda gitu, karena kan kompetitif landscape-nya beda, cost komponennya ya beda, cara bisnisnya berjalan juga beda. Jadi mungkin kalau Alpha MIDI lebih relevan kalau dibandingin dengan retail grocery atau ya model-model bisnis inilah, jualan retail toko kelontong lah ya, ibaratnya. So di kasusnya MIDI, kalau kita ngebandingin aja sama katakanlah bisnis yang serupa di Indonesia, katakanlah Alfamart ya. Yeah. Alfamart itu sekarang valuasinya lebih dekat ke 30 kali PE ya. Yeah. Terus kalau misalkan kita bandingin sama mungkin yang serupa tapi di luar negeri ya, kayak misalkan 7-Eleven di Thailand gitu, CPALL, itu juga valuasinya lebih dekat ke 30. Jadi sebenarnya valuasi MIDI menurut kita sih sebenarnya enggak yang mahal banget. Yes, kalau misalkan dibandingin dengan perusahaan yang kita yang lain gitu ya, yang tadi ada 4 biji perusahaan rokok sama perusahaan Mayora ICBP, kelihatannya kesannya lumayan mahal. Tapi kalau misalkan dibandingin dengan perusahaan yang serupa sama dia, relatif oke lah. Dan maksudnya konteksnya di sini kan juga ya tadi ya ceritanya Alpha MIDI kan masih panjang banget. Maksudnya dari Alpha Groupnya sendiri juga udah mulai ganti fokus dari sebelumnya mau ngegedein model Alpha Mart mereka yang satu toko tuh gedenya sekitar 200 meter persegi. Terus habis itu dari dari jumlah SKU yang mereka masukin tuh juga cuman 4.000. MIDI basically 2 kali lipatnya dari itu. Dan maksudnya kayak kalau misalkan kita ngeliat MIDI juga sebelumnya ini tuh jadi isu yang lumayan sulit lah di industri konsumen, karena mulai perusahaan-perusahaan konsumen tuh mulai jadi lebih kreatif lah sekarang, mulai ngeluarin produk-produk baru, terus pemain barunya juga banyak. Dulu mungkin kayak kalau misalkan kita ke Alfamart, paling produk-produk katakanlah sabun yang bisa didapat tuh apa sih? Produk sabun yang bisa didapat paling kayak model produk-produknya Unilever, kayak Lifebuoy, Dove gitu-gitu. Sekarang bahkan local brands juga udah mulai masuk Alfamart, dan karena produk yang pengen masuk Alfamart makin banyak, jadi susah buat masukin itu semua ke dalam si Alfamart. So jadi maksudnya kayak kenapa si MIDI ini jadi relevan di market yang seperti sekarang ya, karena itu sih. Dan maksudnya artinya balik lagi kayak kalau ngomongin valuasi ya, ada alasan lah kenapa dia valuasinya bisa lebih mahal dibanding sektor lain, karena memang growth dari situnya aja tuh harusnya bisa lebih gede lah. In terms of growth ke ini ya, bisnis. Oke. Nah itu pengaruh juga nggak sih sama pembukaan dia kan ekspansi Lawson ya, MIDI itu? Yep. Itu juga berpengaruh ya Kando? Yes. Jadi bikin dia juga lebih menarik gitu kali ya? Iya, MIDI itu kan emang partner dia kan Lawson ya. Maksudnya Lawson juga belakangan kan lagi gencar banget ekspansi. Ya. Dan Lawson sendiri kan sebenarnya secara margin bisnis juga lebih gede, karena kan produk-produknya dia tuh lebih produk-produk makanan yang emang secara bisnis tuh marginnya lebih gede karena resikonya juga lebih gede ya. Kalau produk groceries itu kan umur di inventory-nya kan bisa lebih panjang gitu, bisa sampai berbulan-bulan. Tapi kalau produk makanan kan paling umurnya paling cuman 1 minggu. Tapi balik lagi karena si Lawson ini partnernya sama Alpha MIDI yang emang punya distribution network yang bagus sekali, jadi harusnya ini bisa tercover dengan baik lah untuk isu di expiry makanan yang cuma cepet. Oke. Nah, Kando, kan kita juga tahu ya ada kenaikan upah minimum ya, walaupun tapi itu pertumbuhannya sebenarnya kan sedikit ya Kak. Nah itu seberapa besar pengaruhnya kenaikan upah minimum itu pada sektor consumer?
Uh, Sebenarnya kalau upah minimum itu lumayan lumayan signifikan ya, khususnya kalau di Indonesia itu kan banyak pekerjaan formalnya ya basisnya upah minimum gitu. Jadi memang kalau misalkan di periode di mana upah minimum tuh naik tinggi banget, kayak seperti tahun mungkin sebelum 2014 itu ya, upah minimum tuh bisa naik 10-15% gitu. Sedangkan sekarang kan kemarin kenaikannya untuk tahun depan itu di set di sekitar 3,6% ya rata-rata. Ya mungkin kalau sebenarnya balik lagi ya, kalau tahun yang waktu dulu kan problemsnya upah minimum naik, tapi inflasi juga lebih tinggi gitu. Sekarang kan upah minimum naiknya segitu, inflasinya naiknya cuman untuk tahun depan ekspektasi kita sekitar 2,5-3% ya. Jadi harusnya net orang tetap punya daya beli yang lebih tinggi gitu untuk beli produk-produk lainnya. Nah tapi juga kan maksudnya di sini yang ngedorong daya beli orang kan nggak cuma upah minimum ya. Maksudnya yang tadi sempat dibahas juga kalau dari aktivitas kampanye, terus juga dari bansos yang harusnya mulai banyak. Kemarin kan baru keluar bansos beras, subsidi beras. Terus juga nanti November ini kan juga ada bantuan langsung tunai El Nino. Jadi harusnya ada lah, maksudnya bisa dibantu lah, maksudnya untuk market-market yang seperti ini gitu. Jadi maksudnya itu memang lebih rendah dari yang kita expect, tapi harusnya nggak menjadi nggak membuat sektor consumer jadi ini ya less attractive gitu untuk tahun depan gitu, especially dibanding mungkin sektor-sektor lain yang bakal lebih volatile gitu. Oke, nah gimana nih Kak? Nah jadi kalau misalnya yang sekarang ini mau pesta demokrasi ini kan berarti kan kita lihat emang consumer itu yang paling, ya bisa dibilang paling menarik lah ya. Nah itu kira-kira kenapa bukan sektor lain Kak yang menarik gitu kalau dari Kak Ando? Ya banyak faktor. Katakanlah kalau misalkan lagi pemilu ya tentunya orang bisnis banyak yang akhirnya katakanlah menunda investasi dulu. Terus juga itu kalau misalkan kita ngomongin di sektor construction sama infra ya. Terus habis itu kalau dari kalau kita katakanlah ngomongin ya mungkin kalau ngomongin banks juga biasanya kan banks kan kemarin money supply dari masyarakat kan banyak yang masuk ke banks ya. Yeah. Tapi kan begitu masuk masa pemilu ini biasanya uang ditarik lagi balik ke real sector gitu. Biasanya money supply itu pas lagi masa-masa kampanye itu mulai naik lah. Jadinya ada kemungkinan LDR tuh bisa tighten ke level yang lebih tinggi dari sekarang, dan mungkin growth di banking sectors itu juga nggak bisa setinggi tahun lalu lah. Tahun lalu kan pas tahun sempat 30%, terus tahun ini kan sekitar 20%, ya mungkin tahun depan lebih dekat ke 10% gitu pertumbuhan di level earningsnya. Terus kalau kita ngomongin apa lagi, tech sectors juga mungkin tech sector kita masih relatif oke ya, karena kan tech sector kita kan banyaknya emang produk-produk consumer ya. Katakanlah kalau kita ngomongin Goto gitu kan, Goto sebenarnya kan ya jualan ke consumer langsung gitu. So probably bisa ada hidupnya gitu untuk Tokopedia atau apalagi sektor. Energi karena dari central banks masih terus naikin suku bunga, kayaknya terus ada kayak kemungkinan untuk penurunan suku bunga baru bisa pertengahan tahun depan kali ya. So mungkin harganya nggak bisa terlalu tinggi anyway. Dan maksudnya dibandingin juga tahun lalu kan juga lumayan ini ya, basisnya tuh udah earningsnya dia udah tinggi sekali gitu, untuk bisa nge-beat itu tuh jauh lebih susah dibandingkan dengan katakanlah kita ngomongin sektor consumer sih. So a bit of comparative basis cases. Oke, baik, ini mantep nih. Benar-benar kita tadi banyak
ngobrol-ngobrol sama Kak Ando. Ini banyak banget insight dan udah dijelasin juga nih topik yang 5 ini, Mayora, HMSP, ICBP, Gudang Garam, dan MIDI ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Kak Ando, ada closing statement nggak Kak Ando untuk dari Kak Ando sendiri? Untuk closing statement, mungkin ya apa ya, of course ini kan ya kita balik lagi, kita masuk ke periode di mana banyak uncertainty juga ya, katakanlah kan, maksudnya begitu kalau kita ngomongin pesta demokrasi yang kayak akan jalan di tahun depan itu kan pastinya tentunya akan ada banyak cerita-cerita baru yang keluar, ada yang apa namanya calon A berkampanye untuk program A, calon B berkampanye untuk program apa, calon C berkampanye untuk program apa gitu ya. Jadinya mungkin itu yang bikin maksudnya banyaklah uncertainties di market. Nah, makanya mungkin dari house kita pun juga nge-push dari sisi consumer, karena ya generally apapun yang di-push sama masing-masing calon ya consumer tetap yang paling diuntungin. Maksudnya akhirnya tetap orang setiap calon tetap harus mencari suara kan, dan gimana cara mencari suara ya tentunya dengan bikin persuasi ke consumer gitu. So ya again, kalau misalkan ini bukan kayak semacam perusahaan gitu untuk masuk ke sektor consumer, but ya always do your own research and look at the companies punya apa namanya performance and type of businesses yang mereka lakuin seperti apa. Ya dari kita of course membantu gimana cara ngelihat dari narasi yang muncul dari atas, terus kita berusaha olah untuk jadi tesis yang masuk akal gitu ya untuk dimasukin ke apa namanya investment idea kalian. But yeah, of course stay inilah keep always doing your own research gitu.